Adik-adik, tahu nggak? Biasanya kalau kita pakai topi ini, kita mau kemana ya? Iya, kita mau ke pantai. Wah, pengen ya ke pantai. Apalagi lagi liburan seperti sekarang ini ya adik-adik ya. Ya, tapi kita nggak boleh adik-adik. Kita masih belum boleh ke pantai. Kita liburannya di rumah aja ya. Karena masih pandemi. Di luar masih banyak virus corona adik-adik. Jadi untuk lebih amannya kita liburannya di rumah aja. Nah, meskipun kita nggak bisa liburan keluar, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terus memelihara kita, sehingga kita juga bisa liburannya di rumah bersama dengan keluarga kita. Ya, nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggunya adik-adik ya. Yuk, semuanya duduk dengan rapi. Semuanya pakai baju yang bagus ya. Dengan sikap yang baik kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari langsung aja kita semuanya untuk berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangan tutup mata. Kita berdoa dulu ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun kami liburan tidak bisa kemana-mana, tapi kami tak bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa liburannya di rumah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih kami punya. Sehingga kami bisa bermain, kami bisa makan, kami bisa beraktivitas. Tuhan, terlebih lagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami masih bisa beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, persiapkan hati kami. Kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau. Terlebih lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu berubah. Contohnya, sebelum pandemi kita bebas, mau kemana aja bebas. Kita nggak usah pakai masker, kita nggak usah jaga jarak, kita nggak usah sibuk-sibuk cuci tangan adik-adik. Tapi setelah pandemi, ya kita tidak bebas. Semuanya berubah. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus sering-sering cuci tangan. Bahkan kita disuruh stay at home adik-adik, kita nggak bebas. Apalagi yang berubah ya? Oh iya, adik-adik berubah. Nah, berubah apa ya? Iya, yang dari TKA naik ke TKB, TKB ke kelas 1, kelas 2, dan ada yang koko cici kita udah ke remaja, ke SMP adik-adik. Wah, semuanya berubah. Adik-adik juga semakin hari semakin bertambah besar. Ada yang tambah tinggi, ya kan? Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu berubah adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada satu hal yang sudah beribu-ribu tahun masih tetap sama. Apa itu? Kasih Yesus adik-adik. Benar, kasih Yesus meskipun sudah beribu-ribu tahun tetap tidak berubah. Tuhan Yesus tak mengasihi kita. 对的小朋友们，在这个世界有一个全然不变的道理，那就是耶稣爱你。老师，请大家一起来唱这首诗，提醒我们，主耶稣爱我们。这世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难能使我们一生的爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你？在世上没有任何的困苦愁烦能使我们一生的爱隔绝。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我。
nyanyikan dari awal ya adik-adik. Ikuti gerakannya. Zhe si jie有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的困迫患难能使我们一生的爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你？在世上没有任何的困苦愁烦能使我们一生的爱隔绝。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我 Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ya adik-adik, Alkitab firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, begitu Tuhan mengasihi kita. Kasih Yesus tidak terbatas adik-adik. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kasih Allah tidak ada yang dapat membandingi. Wah, kita bersyukur ya adik-adik ya. Nah, lalu saja kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Boleh tepuk tangan di rumah ya adik-adik ya. Ikuti gerakannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya dari awal adik-adik, kita buat gerakannya semuanya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi lo saja kita semuanya untuk menyanyikan pujian ini sambil melakukan gerakannya ya. Ayo adik-adik semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah tahu begitu Tuhan mengasihi kita ya. Wah kita kasih Tuhan itu tidak terbatas, tidak ada yang dapat membandingi. Wah kita bersyukur ya adik-adik ya.
Kasih Allah begitu baik kepada kita. Tapi kita sering ya adik-adik ya buat Tuhan Yesus sedih. Nah saat ini langsung ajak kita semuanya, mari kita mikir-mikirnya, aduh dalam 1 minggu ini sudah melakukan apa yang buat Tuhan Yesus sedih. Ya, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau mengaku dosa. Mari adik-adik langsung ajak kita doa pengakuan dosa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan, saat ini kami datang mau meminta ampun. Seringkali kami buat mama papa marah. Kami lebih suka melawan. Kami tidak mau bantu papa mama. Kami lebih asik main game saja. Tuhan, ampuni kami. Kami percaya dan yakin ketika kami datang ke hadapan Tuhan, kami mengaku dosa. Tuhan adalah adil dan setia. Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, tolong kami mau berubah. Kami tidak mau lagi melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih, membuat papa mama sedih. Tuhan Yesus, tolong kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta ampun. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengaku dosa kita. Saat ini langsung aja kita memberi persembahan ya, sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan kepada kita. We thank you for the word, thank you for the food, thank you for everything that God has given to us. Papa Mama boleh bantu anak-anak di rumah untuk memberikan persembahan ya. Thank you for the word so sweet, dum di dum. Thank you for the food we eat, nyam nyam. Thank you for the bird can sing, aling aling. Thank you for everything. Thank you for the word so sweet, dum di dum. Thank you for the food we eat, nyam nyam. Thank you for the bird can sing, aling aling. Thank you for everything. Sekali lagi. Thank you for the word. Thank you for the word so sweet, dum di dum. Thank you for the food we eat, nyam nyam. Thank you for the bird can sing, aling aling. Thank you for everything. Amin. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami terlebih lagi bersyukur karena kami masih bisa memberi persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan yang telah diberikan, bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan juga berkati, mungkin ada teman-teman kami yang hari ini tidak bisa memberi persembahan. Tuhan tolong mereka juga. Kami percaya Tuhan terus menjaga dan memelihara keluarga kami dan setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, siapkan hati, tenang di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, coba lihat Lasa bawa apa. Nah, ini ada gambar hati, tapi kok warnanya hitam ya? Coba kita lihat. Loh, sekarang kok jadi merah? Nah, kok jadi putih lagi? Terus berubah jadi hijau. Kok bisa berubah-berubah ya? Nah, yang terakhir jadi warna emas. Indah sekali kan? Nah, adik-adik, kenapa sih hati ini yang dari hitam tadi bisa berubah jadi emas? Karena hati ini mengalami proses. Ngomong-ngomong soal proses, langsung jadi ingat nih. Saat kita percaya sama Tuhan Yesus, kita juga mengalami banyak proses, mulai dari regenerasi hingga pengudusan.
Nah, adik-adik masih ingat nggak ceritanya gimana? Sebelum Lause kasih tahu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami, agar adik-adik dapat mengerti dan mendengarkan dengan baik. Engkau juga pimpin Lause yang akan menyampaikan firman, agar dapat bercerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba Lause tanya, di sini ada nggak sih yang nggak pernah buat dosa? Tentu saja tidak. Kita semua pernah buat dosa, karena kita adalah manusia. Nah, iya adik-adik, manusia pernah buat dosa. Seperti yang tercatat dalam Roma 3 ayat 23. Ayo kita baca bersama. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Benar sekali adik-adik. Kita sebagai manusia tidak bisa tidak melakukan dosa. Karena kita semua adalah orang berdosa. Nah, kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Lalu gimana? Siapa sih yang bisa menolong kita untuk menghapus dosa? Nah, sebelumnya cobalah tanya, adik-adik, apa aja sih dosa-dosa yang kalian tahu? Coba lihat, ini ada 3 jenis dosa. Nah, yang pertama ada dosa perkataan. Coba adik-adik lihat, itu ada dosa mengejek teman. Misalnya, kamu kok gendut banget sih? Atau, kamu masa bodoh banget? Masa gitu aja gak tahu? Ada juga nih, yang di bawah itu dosa marah-marah. Siapa di sini yang kalau marah-marah bisa keluar kata-kata binatang? Nah, itu nggak baik adik-adik. Coba lagi kita lihat yang di samping itu. Ada lagi dosa perbuatan. Dosa, misalnya kita suka melawan orang tua. Mama bilang, yuk kita makan dulu. Nggak mau lagi seru nih aku nonton TV. Atau mama bilang, besok ujian, belajar dulu. Nggak mau mah, aku mau main game dulu. Nah, ada juga nih siapa tuh yang seperti gambar itu, yang suka berantem sama saudaranya. Nah, adik-adik, itu perbuatan yang nggak baik loh. Terus yang di tengah itu, adik-adik tahu nggak? Bukan hanya dengan perbuatan ataupun perkataan kita, tapi kita juga bisa berdosa dengan pikiran kita. Seperti apa? Misalnya nih, kita merencanakan hal yang buruk di dalam pikiran kita. Misalnya, ada barang yang cantik, tapi itu bukan punya kita, itu punya teman kita. Kita kepengen, tapi gimana ya biar kita bisa punya teman itu? Oh, tunggu aja, nanti waktu dia pergi, aku ambil kan nggak ada yang tahu. Nah, walaupun kita belum mengambilnya, karena kita sudah memikirkan hal jahat itu di pikiran kita sudah berdosa loh. Jadi hati-hati adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat gak? Sama satu dosa dengan 10 perbuatan baik. Apakah dengan berbuat baik, dosa kita bisa hilang? Apakah karena kita sudah banyak melakukan perbuatan baik, kita menjadi orang benar? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tidak mau, walaupun itu hanya satu dosa saja. Untuk itu, kita perlu juru selamat. Kita bersyukur karena Allah memberikan kita Tuhan Yesus untuk menghapus dosa kita. Caranya gimana adik-adik? Dengan cara berkorban di kayu salib. Melalui darahnya, Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Nah, jadi kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Kita diselamatkan dengan Tuhan yang menanggung kita yang harusnya menerima hukuman dosa. Nah, jadi semua dosa kita, baik yang dulu, sekarang, maupun yang akan datang, semuanya dihapuskan oleh Tuhan. Setelah diselamatkan melalui darah Tuhan, kita mengalami yang namanya regenerasi. Apa sih itu? Regenerasi itu adalah kita dilahirbarukan. Kita diberikan hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Jadi hati yang dulu suka melakukan dosa, sekarang berubah menjadi hati yang cinta Tuhan. Misalnya, tadi yang suka melawan orang tua, yang suka mengejek, yang suka mencuri,
kita tidak lagi melakukan hal-hal itu karena itu membuat hati Tuhan sedih. Nah, adik-adik, setelah kita diberikan hati yang baru, bukan hanya hati kita, tapi hidup kita juga berubah. Hidup kita juga diubahkan agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, bukan hanya itu, tapi juga status kita. Jadi selain hati, hidup kita berubah dan juga status kita. Kita yang dulunya adalah orang berdosa, sekarang diubahkan. Kita menjadi orang benar. Gimana caranya, Lause? Nah, jadi waktu Allah melihat kita, Allah bukan melihat kita lagi, tapi ada Kristus di depan kita. Jadi Allah melihat Kristus di dalam diri kita, sehingga kita disebut sebagai orang benar. Adik-adik tahu nggak? Apa sih enaknya setelah dibenarkan, kita diadopsi menjadi anak Allah. Kita bisa sebut Allah dengan sebutan apa? Iya benar, kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sama seperti kita di rumah, bisa panggil papa kita dengan sebutan Papa. Wah, dekat sekali ya hubungan kita dengan Allah sekarang. Nah, jadi karena kita adalah anak Allah, kita menjadi ahli waris, sehingga semua yang menjadi milik Tuhan juga menjadi milik kita. Nah, tidak hanya sampai itu adik-adik, kita juga mengalami yang namanya pengudusan. Jadi hidup kita terus diperbaharui, sehingga semakin hari hidup kita jadi semakin serupa dengan Tuhan. Adik-adik, kita jadi tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Nah, adik-adik, itulah karya yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu semua bukan karena usaha kita sendiri, juga bukan karena kekuatan kita sendiri. Itu semua karena Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini ada di dalam hati kita. Walaupun kita sudah percaya, terkadang kita masih bisa kok berbuat dosa. Nah, tapi kita tidak perlu sedih karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Kamu sudah berdosa loh, kamu harus bertobat. Ayo ngaku dosa. Jadi, waktu kita berbuat dosa, kita harus cepat-cepat. Kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku semua dosa kita. Nah, adik-adik, Roh Kudus ini juga yang menolong kita selain mengingatkan dosa, juga membantu kita untuk mengerti ajaran di dalam Alkitab. Makanya, Lause nggak capek-capek ingatin kalian untuk rajin berdoa, untuk baca Alkitab setiap hari, dan juga untuk ikut sekolah minggu setiap minggu. Nah, agar hidup kita bisa seperti pohon ini, semakin hari semakin bertumbuh dari kecil hingga besar. Dari yang kecil bisa berbuah dan juga berdaun lebat hijau, tumbuh menjadi besar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga melakukan proses yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memproses hidup kita agar hidup kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga memberikan kita seorang penolong agar kita mampu menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Adik-adik, kita mau bersyukur ya kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Tuhan yang Engkau berikan kepada kami untuk menghapus dosa kami. Tuhan, kami bersyukur juga atas Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, yang juga mengajar kami agar kami dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, yuk kita doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan.